Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Libra. Aku kirain tuh Libra udah tak baca, ternyata belum. Oke, pesan semesta untuk Libra bulan September 2024 ini general reading, so bisa resonate dan bisa enggak. Ya, ini general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Jadi ambil aja baiknya, ya, nasihat-nasihat atau pesan yang baik, ya harus kita aplikasikan tentunya, right? Ini reading untuk Sun Moon Rising Libra, ya. Jadi kalau kamu Sun-nya Libra, tonton ini. Kalau kamu Moon-nya Libra, tonton ini. Kalau kamu Rising-nya Libra, tonton ini. Jadi at least kamu nonton 3 video yang sesuai dengan Sun, Moon, dan Rising gitu. Kadang misal ini nggak resonate, bisa aja resonate di Sun kamu atau Moon kamu atau Rising kamu, ya. Oke, pesan semesta untuk Libra September 2024. Oke, Seven of Pentacles, right? Kadang juga ada yang sebagian resonate dan sebagian enggak gitu ya. Beberapa bagian yang cocok, beberapa enggak, dan beberapa yang lain mungkin di bercat kamu yang lain gitu ya, di Sun, Moon, Rising kamu yang lain ya. Oke. Untuk kalian yang mau reading atau personal reading atau counseling, ada diskon 10% untuk semua layanan selama bulan September ini. Jadi kalau ada problem, ada sesuatu yang mengganjel, bisa kamu konsultasikan lebih lanjut ya. Five of Pentacles, King of Cups, Page of Swords. Aku rasa bulan September ini bulan yang energinya cukup dan sangat bagus buat kalian ya. So, kita manfaatkan sebaik mungkin energi ini gitu, jangan disia-siakan. Kalau kita sia-siakan ya mubazir ya. Oke, Ten of Swords. Oke, Ten of Cups, Ten, Page of Swords, Sword, Cups. Oke, Seven of Pentacles ya. Jadi aku rasa ini bulan cocok ya. Ini pesennya cocok buat kamu yang sedang fokus untuk mengerjakan sesuatu, fokus memanifestasikan sesuatu. Jadi coba kamu manifestasikan keinginan kamu di bulan September ini dengan penuh keseriusan dan keheningan dan kedamaian ya. Dan apapun yang saat ini sedang kamu kerjakan atau apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan gitu, lakukan dengan semaksimal mungkin ya gitu, dari hal yang kecil sampai hal yang sedang sampai hal yang gede ya gitu. Seven of Pentacles lebih-lebih yang kaitannya dengan uang gitu ya. Mungkin kamu sedang berusaha nyari income tambahan, dan ini lebih-lebih juga kaitannya dengan karir dan pekerjaan. Kalau misalnya pengen dapat promosi jabatan, ya mungkin dicicil nih dari bulan September ini, kinerja kamu diperbaiki. Kamu mungkin bisa untuk mengambil project-project yang mungkin kemarin-kemarin kamu tuh enggan, atau kemarin-kemarin kamu merasa tidak mampu. Coba aja saat ini ya, gitu. Energinya mumpung lagi baik, jadi dimanfaatkan. Untuk kamu yang mungkin sedang bergelut di dunia kreativitas, ya, I think this good for you the energy gitu ya. Jadi kamu manfaatkan untuk cari ide, untuk menambah skill supaya kreativitas kamu tambah ya, gitu. Beberapa hal yang perlu kamu lakukan juga, apapun itu ya gitu kan, seperti belajar, nambah ilmu baru, skill baru, bisa kamu lakukan mulai di bulan September ini ya. Ini udah pertengahan ya, masih bisa dipakai, masih bisa dimanfaatkan sampai akhir bulan ya gitu. Jadi ikhtiarnya nih harus dikencengin di bulan September ini ya. The High Priestess, ketika kamu bisa memaksimalkan usaha kamu, ikhtiar kamu gitu ya, energinya pol-polan gitu ya,
aku rasa kamu akan ngedapetin hasil dari apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi ketika kamu kerjanya teratur nih, terstruktur nih, ya aku rasa hasilnya pun tidak akan mengecewakan. Kamu bakal ngedapetin itu ya. Entah apapun yang saat ini sedang kamu fokuskan, entah saat apapun yang sedang kamu kerjakan di sini ya, akan membuahkan hasil ya. Hasilnya bisa aja di bulan ini, atau di bulan depan, atau ya beberapa bulan ya mungkin menuju akhir tahun, mentok-mentok mungkin di awal tahun. Tapi aku rasa ya di waktu-waktu dekat ini ya, di bulan ini atau bulan depan atau menuju akhir tahun ya. Tapi mulai saat ini yang harus diatur nih ya gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin kamu ya Libra sempat kayak kurang disiplin, sempat mungkin kurang serius dan lain sebagainya. Dimulai lagi bulan ini untuk serius kembali, untuk belajar kembali gitu ya. Jadi kamu bisa nanti memanen hasil kamu. Ya, pasti akan ada hasilnya, right? Gitu. Oke, nanti ada Five of Pentacles dan King of Cups gitu. Oke, Five of Pentacles yang perlu kamu perhatikan di sini ya. Ada hal di mana ketika kamu sedang memfokuskan sesuatu nih ya gitu. Ada hal di mana ada yang harus kamu tinggalkan di sini adalah soal kekhawatiran soal hasil gitu ya. Jadi kamu baru kerja selangkah nih, kamu udah mikir hasilnya nih, hasilnya seperti apa dan gini, akhirnya kamu mikir. Misal kamu kerja selangkah dan hasilnya juga menuju selangkah ya gitu. Otomatis mungkin, bukan otomatis ya, bisa otomatis bisa enggak gitu ya. Mungkin kamu akhirnya overthinking dan lain sebagainya, khawatir, cemas gitu. Ini yang mungkin harus dihindari gitu ya. Jadi baik juga misal kamu cuma recheck dan evaluasi gitu ya. Jadi oke, aku udah ngerjakan setengah nih, setengah gitu. Hasilnya juga setengah. Oke, berarti memang sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Jadi kita kalau baru ngerjakan setengah, jangan ekspektasi hasilnya 10 gitu ya. Ya udah, berarti memang harus ada yang digenjot lagi dari usaha kita, dari ikhtiar kita, right? Gitu. Oke. Dan Five of Pentacles ini aku rasa kamu perlu untuk memanage pikiran kamu atau memanage diri kamu supaya tidak sampai stres dan tidak sampai burnout gitu ya. Karena di saat kita ingin melakukan banyak hal gitu ya, di saat kita ingin mengerjakan banyak hal, ingin fokus banyak hal ya gitu ya, jangan sampai kita overwhelm atau kita saking banyaknya dan hectic gitu ya, sehingga kita kurang bisa ngatur waktu, memanage pikiran juga. Dan ini nanti artinya kalau kita misalnya satu hari gitu kita forsir misalnya 100% gitu ya, atau bahkan lebih dari 100% energi kita atau usaha kita gitu ya, takutnya nanti kita down dan burnout, dan ini butuh take rest yang banyak ya. Akhirnya kita butuh istirahat yang banyak untuk recovery untuk itu. Jadi kita mampunya, kita maksimalkan. Tentu kita harus maksimalkan usaha kita everyday ya, harus kita maksimalkan usaha kita. Tapi jangan sampai kita tuh overwhelm, atau jangan sampai kita tuh terlalu hectic and then kita melupakan hal-hal yang esensial di dalam diri kita ya. Contoh, misalnya kita terlalu sibuk nih, hectic, jadi kita lupa makan. Hectic nih, kita lupa buat istirahat yang cukup. Hectic nih, kita lupa ke dokter gitu misalnya. Harus ada jadwal rutin ke dokter gimana gitu. Takutnya nanti di saat kita terlalu over gitu ya, eksploitasi diri kita ya gitu. Ada satu waktu kita kecapean, istirahat, dan kita butuh beberapa hari untuk recovery gitu ya. Jadi di saat tubuh kamu udah kasih alarm, oke, I need to rest, ya udah istirahat ya. Oke, Libra, and then King of Cups ya gitu. Kamu sangat bisa menjadi apa yang kamu mau gitu ya. Tapi ini tadi sih, tolak ukurnya dari seberapa kamu mau untuk melakukan itu. Kalau bisa ya aku rasa bisa dong, right? Kita ya, kita punya kemampuan nih gitu, jelas. Kamu
tahu kamu punya kemampuan seperti apa. Kita punya potensi nih, jelas. Kamu tahu potensi kamu apa, right? Gitu. Ya, tinggal gimana caranya kamu bener-bener mau memaksimalkan potensi kamu, usaha kamu, kemampuan kamu untuk mewujudkan apa yang kamu mau ya ke depannya ya, di bulan ini, di bulan berikutnya ya. Oke. Well, and then Edge of Sword, Ten of Sword. Oke. Di saat kita lagi berusaha nih, ikhtiar nih, melakukan apa yang kita kerjakan semaksimal mungkin, dan di saat kita udah mulai kelihatan hasilnya nih, oke, jangan terlalu euforia dengan hasil yang kita dapatkan saat ini, gitu ya. Ini masih bagian dari proses. Kita belum berada di ujung target kita, right? Jadi jangan keburu untuk flexing, jangan keburu untuk foya-foya, jangan keburu untuk misalnya ambil cicilan tanpa berpikir secara matang dan kalkulasi secara matang. Ya gitu, lebih-lebih mungkin ya soal ambil cicilan, ambil KPR dan lain-lain gitu ya, harus dipikirkan secara matang dan harus benar-benar dihitung nih gitu ya, apakah ini benar-benar kita bisa aja atau benar-benar mau aja atau mampu gitu ya. Ya kalau mau ya semua mau dong, tapi kalau misalnya nih, tapi kita mampu nggak sih gitu ya. Jadi jangan keburu FOMO dulu. Misal kita udah ngedapetin, misalnya target kita nih 100 nih, oke, progresnya bagus nih every day gitu, every week bagus, and then kita dapet porsi di 70, 80, ini bakal bagus nih 100 gitu. Tapi jangan keburu-keburu kita FOMO dulu, flexing dulu, kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba nanti ada yang nggak beres di depan gitu ya. Ya sesuatu yang kita tidak pikirkan secara matang dan kita tidak persiapkan secara matang gitu, kadang plot twistnya tuh ada aja, right gitu. Oke, itu yang perlu digarisbawahi, right? And then ada Ten of Swords dan Ten of Cups ya di sini. Ten of Cups, Ten of Swords. Oke. Ya, jadi gini pesannya buat kamu. Bulan ini bulan yang harus kamu pakai untuk manifestasi apapun yang kamu mau saat ini, gitu. Tapi di sini kan ada Ten of Cups. Kita mau memanifestasikan, let's say aku pingin jadi orang yang punya identitas seperti ini, misalnya identitas A dengan nilai 10. That's why ya, untuk itu kita pun harus menselaraskan diri kita, energi kita, pikiran kita, dan habit-habit kita setiap hari itu dengan identitas A, identitas apa yang kita mau, dengan kepantasan bahwa identitas ini nilainya 10 ya. Jadi harus selaras nih gitu. Jadi nggak hanya sekedar manifestasi Pak, tapi kita harus selaraskan diri kita berada di situ, udah berada di identitas A dan udah berada di nilai 10 ya gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita gue mau manifestasi nih misalnya gaji 10 juta atau gaji 100 juta, tapi kita cuma tidur, kita cuma khayal aja gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi kita perlu menselaraskan diri kita, pikiran kita, bahwa kita udah di sana, kita udah di sana, dan kita udah di sana kan, kita jalan kan ke sana, right gitu ya. Kita menuju ke sana, kita ada proses ke sana, and then berada di sana ya. Jadi Loa ini tidak hanya soal hal-hal yang positif, tapi hal-hal yang negatif yang menjadi diri kita ya. Who are you? We are we. Bener gak sih bahasa Inggrisnya? Siapa kamu, siapa kita ya. Takutnya keliru, grammarnya jelek ya. Ya itu ya harus selaras dengan itu gitu ya. Jadi kalau kita masih misalnya punya bad habit lah, punya limiting belief atau blocking ya, itu kita dapatnya yang seperti itu ya. Jadi it's not easy, memang harus release blocking gitu ya, ngulik-ngulik mindset, apalagi pola pikir yang tanpa disadari tuh udah di alam bawah sadar, dan ini menjadi blocking gitu. Perlu satu waktu buat ngulik-ngulik, satu waktu buat kontemplasi untuk semuanya gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu dengan meditasi, rilis hal-hal yang blocking,
increase hal-hal yang limit dari diri kita gitu ya, karena semesta tak terbatas, Tuhan maha kaya, Tuhan maha segalanya gitu ya. It's easy buat Tuhan kasih kita itu, tapi kita layak nggak sih dapetin itu? Belum kita udah kayak membatasi diri, melimitasi diri kita, padahal sebenarnya kita tuh bisa ngedapetin itu, tapi karena limitasi diri kita tadi, pikiran alam bawah sadar kita tadi, itu yang bisa menghalangi, menghambat, right? Gitu. Oke, Libra. Yap, 10:30. Satu kartu oracle buat Libra bulan September. Oke. Watch for the cosmic wing ya. Jadi magic comes when spirit winks at us. Stay aware of synchronicities that provide unexpected answer. Positive force are always. Jadi mungkin buat ngebantu kamu manifestasi ya. Ya, kamu bisa kayak apa ya? Lebih aware dengan hal-hal di lingkungan kamu gitu ya, lebih belajar apa ya, segala sesuatunya dilakukan dengan penuh kesadaran, right? Gitu ya. Dan tidak terlalu berekspektasi pada hasil dulu nih. Gitu. Jadi belajar untuk melepaskan kemelekatan. Jadi apa ya, cuma sebagai cross check dan recheck oke, tapi ketika kamu tahu misalnya oke ini baru setengah jalan tapi kamu akhirnya down, ini yang gak oke. Jadi harus ada pemasrahan atau surrender atas sebuah hasil yang kamu manifestasikan ini ya. Oke, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan ya. Jadi ya, bangun kesadaran diri aja dan lepaskan hal-hal yang melekat, surrender, dan semoga manifestasinya berhasil. Amin ya, kita aminkan bersama. Oke, thank you Libra, thank you so much for watching this video. Thank you udah join channel ini, right? Gitu. Thank you udah like, comment, and subscribe ya. Thank you so much for watching and bye bye.